instan itu namanya belum paten, itu bahasa kami. Tapi kalau memang pernah. Waktu itu tahun 2018 di bulan November akhir, saya memang mengalami jatuh dari motor itu karena mungkin nggak konsentrasi ya. Itu tadi karena kita nggak ngejaga diri, maksudnya nggak safety, kita nggak periksa apa yang kurang, apa yang salah. Jadi waktu itu memang saya karena baru ya, jadi nggak terlalu berpikir alah udahlah naik aja gitu, biasa gitu. Jadi waktu pas putaran pertama lagi rame-ramenya orang di atas, jadi waktu ngambil saweran, pas itu kan kebiasaan memang penonton nih kalau uang saweran tuh dimain-mainin. Jadi waktu saya ambil nggak dapat, malah ban saya mepet ke mulut tong, jadi saya jatuh, motor itu hampir nimpa saya. Dan kemudian itulah yang saya bilang tadi bakal menyisakan trauma buat penonton. Kita yang mengalami jatuh mungkin udah biasa bagi kita, tapi buat yang menonton itu mungkin jadi trauma. Pasti gitu. Saya juga kalau lihat teman saya jatuh, saya juga jantungan. Terus itu tahun berapa lagi ya pernah jatuh. Tapi semenjak kejadian itu kan kita jadi penasaran, kok bisa jatuh sih? Tadi kenapa ya kok bisa jatuh? Besok jangan kayak gitu lagi biar nggak jatuh kan gitu. Terus semenjak kejadian itu ya memang lebih udah berkurang lah, maksudnya udah nggak sering kali jatuh. Jadi kayak memang waktu mau main itu dicek dulu apa yang salah, bannya, koplingnya, atau gasnya, atau tali gasnya semua diperiksa, atau minyak bensinnya kalau di sini, bensinnya atau mesinnya, kadang karburator ya atau businya semua diperiksa. Jadi itu semata-mata memang untuk menjaga keselamatan kita. Jadi kita nggak bisa sepele. Terus kayak tiba-tiba itu memang kalau udah naas, kayak tiba-tiba ban bocor di atas, kita juga harus kayak itu tadi, kepintaran. Maksudnya kita harus jadi orangnya perasa. Jadi kita bisa merasakan, loh ini motor kenapa tiba-tiba oleng. Jadi kita ngerasa ada yang aneh gitu. Coba turun dulu, dicek, kan nggak bisa kita berhenti di atas tuh, nggak bisa ngecek di atas. Jadi memang harus turun dulu kita cek. Mungkin atau perasaan kita aja ban itu tadi goyang, atau memang beneran bocor. Kan mencegah yang aturannya tadi, kalau kita enggak, tiba-tiba kita jatuh, kan menyisakan trauma lagi buat penonton. Besoknya dia nggak datang lagi, padahal kita nggak apa-apa gitu karena udah biasa. Jadi kayak pengalaman jatuh sekali, 2 kali, 3 kali itu memang benar-benar jadi pelajaran buat kedepannya. Jangan sampai jatuh lagi. Dicari masalahnya kenapa gitu, diatasin, dan juga jangan terulang lagi. Karena kalau misalnya jatuh karena hal yang sama itu memang berarti kesalahan diri kita nggak sayang sama diri kita. Kebetulan kan sekarang usia saya udah 23 tahun ya. Kalau ada yang bilang masih muda. Tapi buat pengalaman yang udah saya lalui, saya bermain, saya menggeluti hobi saya sebagai joki tungsten itu dari tahun 2017. Jadi kalau sampai sekarang itu udah sekitar 5 tahun. Dan sebenarnya sih saya juga punya target untuk kedepannya, mungkin di usia yang tidak genap 30 tahun, nggak genap lah mungkin. Nah, saya tuh kalau bisa udah nggak main tong lagi gitu. Karena kalau bisa usia makin tua itu kehidupan kita makin santai, tapi insya Allah berpenghasilan. Jadi kalau bisa untuk sekarang ini memang lagi marak-maraknya gitu, pembalap perempuan, joki perempuan gitu di pasar malam, di tungsten. Jadi kayak sekarang ini ya udahlah, digelutin aja dulu. Mana tahu memang rezekinya di sini masih ada. Dan untuk kedepannya semoga memang ada target dan mungkin itu masih rencana saya. Dan kemungkinan insya Allah bisa terwujud. Itu di usia 27 tahun atau 26 tahun udah nggak main tong lagi. Karena anak-anak udah gede dong, udah mau sekolah gitu. Jadi memang harus dibimbing bener-bener sama ibunya gitu. Jadi kalau sekarang mereka kan belum ngerti tuh, taunya cuma ma jajan, ma mainan, ma baju baru gitu. Jadi kalau sekarang ya udah, mamanya kerja dulu sambil main-main kan nggak apa-apa. Masa seriusnya itu ada mungkin 3 atau 4 tahun ke depan. saya ke depannya untuk penonton
masyarakat yang masih berpikiran tabu tentang Tongstan, yang berpikir kalau kami di sini menggunakan mistik dan sebagainya. Mungkin setelah melihat saya menjelaskan ini, kalian berubah pikiran, karena memang benar kalau di sini itu tidak ada menggunakan mistik. Di sini hanya mengandalkan skill juga keberanian. Sama seperti pekerjaan lain yang mungkin menantang maut, mungkin versi bentuknya yang berbeda dengan versi yang sama. Di sini adalah salah satunya. Terus kayak mungkin ini isi hati saya dan teman-teman lainnya buat penonton yang suka lihat atraksi kami, yang suka lihat kami bermain Tongstan. Saya harap kedepannya kalau atraksi sambar menyambar saweran itu tolong jangan dimain-mainkan. Itu maksudnya kayak diarahkan ke sana ke sini atau ke sana ke sini. Itu sebenarnya memang membahayakan kami, karena setiap kami berputar, kami melihat satu titik yang bakal kami, misalnya satu titik uang yang bakal kami sambar, itu bakal bergeser jika kalian arahkan ke sana lagi atau kalian main-mainkan. Itu jadi kayak konsentrasi kami memang buyar. Jadi kayak tiba-tiba kami tuh terkejut gitu. Itu bisa jadi kayak sebagian ada yang jatuh ke bawah atau ada yang bahkan meluncur ke atas gitu. Jadi dimohon kerjasamanya, semoga kedepannya tidak ada kejadian jatuh atau terbang karena kesalahan penonton memberi saweran, karena kami juga menghibur kalian, juga menjaga keselamatan kami, juga keselamatan kalian. Semoga apa yang saya harapkan juga kalian bisa mengerti gitu. Untuk kedepannya orang-orang nggak takut lagi nonton Tongstan, juga menghargai kami menghibur kalian.